Baik, selanjutnya kami persilahkan Mas Bayu Eka Kumara, sarjana sosial. Nah, ini baru bukan guru, Bapak penguji, Bapak. Ini di Mas Bayu Eka Kumara, ya, sarjana sosial. Kami persilahkan Mas Bayu. Oke. Terima kasih untuk waktunya, Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Sukoyo SMH, kemudian Ibu Coach selaku juga moderator, Ibu Eka Rini Nuharayati, MSI, kemudian yang terhormat Bapak Marno selaku nanti mentor saya. Di sini sebelumnya perkenalan dulu ya Pak. Nama saya Bayu Eka Kumara SOS. Kemudian saya sebagai analis kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Gerobokan. Untuk rancangan aktualisasi, saya mengambil ini judul Upaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Arsip Kepegawaian melalui Digitalisasi Arsip ke Google Drive. Untuk latar belakangnya pembuatan ini aktualisasi adalah mengenai ini Pak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya, yang dimana pasal 63 mewajibkan untuk calon PNS untuk melakukan aktualisasi. Kemudian untuk identifikasi isu, sebenarnya ada 6, kemudian setelah saya analisis ya, saya ini jadi 4 saja yang saya sampaikan mengenai yang pertama masih adanya arsip kepegawaian yang hilang dan rusak. Kemudian yang kedua, minimnya kesadaran pegawai dalam membuat SKP. Yang ketiga, yang ini keliru nih yang ketiga, maaf. Kemudian yang ketiga bahas syarat unsur pensiun yang masih rendah. Yang ketiga ini untuk ini Pak, penentuan gaji berkala itu masih secara manual. Ya. Kemudian untuk yang identifikasi isu yang pertama yang saya angkat adalah masih adanya arsip kepegawaian yang hilang atau rusak. Dan ini dasar pemecahan isunya adalah penyimpanan dan pemeliharaan arsip secara digitalisasi melalui Google Drive. Penyebabnya karena belum adanya lemari khusus ya untuk penyimpanan, dan kadang pegawai itu agak lalai. Untuk dampaknya nanti adalah lamanya yang dibutuhkan untuk waktu dalam melengkapi arsip-arsip gitu lah, mencari letak arsip. Kemudian tertundanya mengurusi administrasi karena jika arsip hilang itu harus minta lagi ke yang bersangkutan. Dan tujuannya untuk mengaktualisasi nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kualitas mutu, dan anti korupsi. Yang kedua, untuk mengatasi permasalahan mengenai penyimpanan dan pemeliharaan arsip di kepegawaian. Manfaat untuk organisasi, ada yang pertama memudahkan dalam pencarian arsip, yang kedua menjadikan solusi bagi unit kerja sebagai penyimpanan arsip dalam bentuk digital, kemudian mengurangi risiko arsip hilang atau rusak. Ini untuk yang peserta membantu penulis dalam bidang kearsipan, kemudian mengembangkan diri di unit kerja. Nah, selanjutnya karena ini tugas pokok untuk unit kerja saya, sebenarnya banyak, tapi saya ambil satu saja yaitu melaksanakan urusan penyimpanan, pemeliharaan arsip serta administrasi dan pendistribusian surat di lingkungan sekretariat daerah. Karena ini adalah relevan dengan tugas saya, maka saya ambil isu itu juga seperti itu. Untuk tugas peserta sebenarnya sebagai analis kepegawaian ada di Permenpan nomor 36 tahun 2006 tentang analis kepegawaian. Langsung masuk ke rancangan aktualisasi. Yang pertama itu saya nanti melakukan konsultasi kepada atasan mengenai arsip-arsip yang akan didigitalisasi. Jadi konsultasi ini nanti diharapkan tahap kegiatannya mengetahui arsip yang perlu digitalisasi, kemudian mencatat jenis arsip yang diperlukan. Outputnya adalah mengetahui arsip, kemudian jenis-jenis arsip. Untuk tahapan kegiatan yang kedua yaitu berdiskusi dengan rekan kerja mengenai letak dan kelengkapan arsip yang akan disimpan dan digitalisasi. Tahapan kegiatannya adalah menuliskan kerja untuk mengetahui letak arsip. Jadi di mana saja arsip-arsip itu diletakkan, kemudian merancang checklist arsip yang perlu diarsipkan ini dalam
Terus yang ketiga adalah mencari arsip ya. Mencari arsip ini kalau mungkin kurang lengkap, jadi bisa minta langsung ke yang pegawai yang bersangkutan. Untuk output kegiatannya adalah mengetahui letak arsip secara pasti di mana arsip itu diletakkan, kemudian berupa checklist baik hard copy maupun soft copy, kemudian arsip yang akan digitalisasi. Tahapan ketiga adalah melakukan scanning arsip yang sudah terkumpul dan lengkap sesuai checklist yang sudah dibuat. Tahapan kegiatannya adalah scanning arsip yang diperlukan, kemudian memilih arsip sesuai jenisnya, 3. Memberi nama arsip sesuai jenisnya. Outputnya adalah arsip yang telah di-scan, dan arsip yang telah diklasifikasikan, dan nama arsip yang telah didigitalisasi. Yang keempat adalah mengupload arsip yang sudah di-scan ke dalam Google Drive. Setelah tadi sudah di-scan, maka tahapan kegiatannya adalah membuat akun Google yang baru untuk khusus penyimpanan arsip kepegawaian. Kemudian yang kedua, mengupload arsip ke Google Drive. Yang ketiga, cek ulang semua arsip ya. Outputnya adalah mempunyai akun Google, kemudian arsip terupload ke Google Drive. Dan yang kelima ini adalah kegiatan yang terakhir, ada 5 kegiatan. Yang kelima adalah melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan kepada atasan untuk memeriksa upload arsip. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama melaporkan hasil upload ke mentor, kemudian 2 pemeriksaan kesesuaian jenis arsip. Untuk outputnya, mentor mengetahui alamat Google Drive untuk lebih nanti apabila mentor membutuhkan bisa ini langsung cek. Kemudian 2, arsip sudah sesuai dengan checklist. Untuk ini adalah kegiatan yang akan dilakukan. Mungkin seperti itu Bapak Sukoyo dari saya presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bayu Eka Kumara, Sarjana Sosial yang sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak atau Ibu Mentor. Kami persilahkan, monggo. Ada toh Mas Bayu? Nggih. Oh nggih. Monggo Bapak, waktu kami aturkan untuk memberikan penguatan kepada rancangan aktualisasi yang sudah dipresentasikan oleh Mas Bayu. Kami persilahkan Bapak. Ya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Sukoyo SHMSI dan Ibu Ekarini, betul Ibu? Sugeng siang. Mas Bayu mungkin bisa di-unmute dulu, Mas Bayu, mungkin dekat ya. Oke. Bapak, kami lanjutkan Ibu. Monggo Bapak Marlon, silakan. Ini Ibu, mungkin saya akan menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Bayu tadi berkaitan dengan isu yang diangkat oleh Mas Bayu, terutama dalam upaya penyiapan arsip kepegawaian melalui digitalisasi, yang intinya itu di digitalisasi, yang sebelumnya ini belum pernah ada Ibu. Ya, yang berikutnya adalah berkaitan dengan penguasaan arsip. Ini di Seda ini boleh dibilang belum tertata dengan baik. Karena hal ini di bagian, kebetulan di kepegawaian ini berada di bagian umum Seda Grobogan Ibu. Terus yang sebelumnya kepegawaian itu untuk perbub yang lama itu berada di bagian organisasi dan pendayagunaan aparatur. Kemudian setelah adanya Perbub 51 tahun 2019 yaitu tentang kedudukan, susunan organisasi, tupoksi, urusan tugas jabatan dan tata kerja sekda dan staf ahli bupati. Ini ada perubahan, yaitu yang tadinya di
bagian organisasi dan pendayagunaan aparatur. Kemudian mulai tahun 2020 posisinya kepegawaian ini berada di bagian umum Setda Grobogan yang terdiri dari 3 subbak, subbak pemeliharaan dan subbak rumah tangga maupun subbak TU dan kepegawaian. Nah, kebetulan Mas Bayu ini posisi di subbak TU dan kepegawaian, tentu saja hal ini berimplikasi pada urusan administrasi dan seterusnya tentang kepegawaian, Ibu. Yang kemudian karena hal ini di bagian umum merupakan hal-hal yang baru, maka atas ide Mas Bayu yang sangat cemerlang ini saya sangat mengapresiasi. Maka saya sangat mendukung sekali apa yang menjadi gagasan maupun ide Mas Bayu ini. Kami anggap sesuatu yang sangat-sangat strategis untuk diterapkan di bagian umum. Hal ini mungkin ke depan akan lebih bagus daripada pengadministrasian yang sebelumnya, terutama di bidang kearsipan kepegawaian. Yang sebelumnya hal ini belum pernah ada di kepegawaian kita. Mungkin akan memperlancar urusan kepegawaian dan seterusnya. Untuk kemudian Mas Bayu mungkin karena di bagian umum juga baru beberapa bulan, masih banyak kendala yang dihadapi, terutama di mungkin masih harus ke sana kemari berkoordinasi dengan bagian organisasi yang semula kepegawaiannya di sana, kemudian juga berkoordinasi dengan BKPPD yang berada di Kabupaten Grobogan. Hal ini akan kemungkinan masih banyak belajar lah begitu. Nanti mohon dorongan, bimbingan dan seterusnya dari Bapak narasumber maupun Ibu, mohon untuk diberikan semangat dan motivasi. Begitu Ibu. Terima kasih, mungkin dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marno selaku mentor dari Mas Bayu atas penguatannya. Untuk selanjutnya waktu kami aturkan kepada Bapak Sukoyo SHMSI selaku penguji. Kami persilakan Bapak. Oke, terima kasih Ibu Eka selaku coach, dan terima kasih juga Pak Mentor nih yang tadi saya dengar begitu mengapresiasi rancangan aktualisasi yang disiapkan atau yang akan dilaksanakan oleh Mas Bayu Eka ini. Saya menangkap ya secara umum bahwa sungguhnya ini yang sebenarnya kita butuhkan saat ini. Saat ini kita berada pada dunia digital, maka setiap pelaksanaan kegiatan itu, apapun bentuk dan jenisnya, mestinya kita harus juga mengarah kepada digitalisasi setiap kegiatan itu. Pelaksanaan kegiatan yang kemudian dilakukan secara manual, ya, dengan konsep basah itu tahap demi tahap harus juga mulai kita kurangi, kita hindari, dan kita menuju pada dunia digital. Ketika kita berada di dunia digital, maka harapannya bisa pelaksanaan itu bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan sangat murah tentu saja, dan paperless. Ya, artinya tidak membutuhkan lagi kertas-kertas, ya, sehingga itu juga akan berdampak pada masalah penyimpanan, masalah gudang arsipnya, dan sebagainya. Apa yang dilakukan Bayu ini bagian strategi sebenarnya atau inovasi untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Dalam bahasa lain, digital itu. Nah, oleh karena itu Mas Bayu,
tolong ini disiapkan dengan baik dan saya apresiasi ya. Nanti di 2 bulan ke depan ini akan kita minta buktikan itu. Ya. Seperti apa Google Drive dalam rangka penyimpanan arsip kepegawaian itu. Nah, saya nggak tahu nanti menu-menunya atau fasilitas-fasilitas yang dalam Google Drive itu. Apakah basisnya nanti nomor NIP-nya pegawai, karena taruhlah di Gorobogan ini mungkin ada 5.000 pegawai ya. Bagaimana bisa ngelola semua itu dalam Google Drive-nya. Nah, ini kan juga tantangan tersendiri. Misalnya namanya Mas Bayu, dia masuk di dalam arsip kepegawaian di Google Drive. Nah, kita mau mencet di mananya ini? Ya, arsip kepegawaian kan semua aspek kepegawaian. Dari semenjak pengangkatan, ya, kemudian kenaikan gaji berkala, pengembangan karir, mengikuti diklat, itu semua akan tertata di dalam arsip itu. Mas Bayu akan punya data itu. Ya, datanya banyak. Nah, ini gimana nanti mencoba untuk membuat menu-menu di dalam Google Drive itu yang kemudian itu akan mudah diakses, ya. Misalnya nama pegawainya Mas Bayu misalnya, dia akan ketika kemudian bisa mendapatkan data Bayu itu lengkap di sini, atau datanya si A itu nggak lengkap di sini. Nah, ini bisa dilihat dari situ menu-menu yang ada. Nah, saya kira ini bagian solusi terhadap problem-problem yang dihadapi di dalam pelaksanaan organisasi tugas organisasi. Dan saya merekomendasikan banyak memang dalam setiap uji latsar maupun PKA itu agar memanfaatkan digital, ya, dunia digital ini. Karena sekali lagi dunia sudah berubah dengan cepatnya, dan karena itu kita harus juga bisa mengikuti perubahan itu. Dan ketika lingkungan strategis kita menghendaki adanya pemanfaatan digital dalam rangka pengelolaan suatu organisasi, pengelolaan kegiatan, pengarsipan dokumentasi, maka kita harus menggunakan itu, dan itu akan berdampak pada yang luas. Tidak hanya efektif, tidak membutuhkan biaya banyak, hanya kemauan dan kemampuan kita. Nah, karena itu Pak Mentor, tolong ini tetap dikawal, ya, tetap dikawal agar ini bisa digunakan dengan malah saran saya kalau nanti sempat tidak hanya masalah pengelolaan kepegawaian, masalah surat menyurat, surat masuk, surat keluar itu juga bisa kita siapkan dengan Google Drive ini. Mas Bayu tugasnya di Kasubag Kepegawaian dan TU, ya. Saya kira itu bisa juga disiapkan pengelolaan arsip, ya, surat menyurat, surat keluar maupun surat masuk itu berbasis Google Drive. Ini banyak dilakukan oleh teman-teman lain, di peserta latsar yang lain, dan saya respon dengan baik karena ini sekali lagi akan memberikan kemudahan organisasi, manfaatnya banyak untuk organisasi, tidak hanya organisasi, juga manfaat banyak untuk pengambil kebijakan, termasuk yang bersangkutan sendiri, ketika membutuhkan data-data kepegawaian yang mungkin arsip-arsip bahasanya tidak ada, tapi di virtualnya ada, dan itu juga nanti bisa diunduh, bisa di-print, dan sebagainya. Nah, ini kita apresiasi Bu Eka, tinggal nanti kita lihat nanti pada saat pertemuan 2 bulan ke depan, hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan harapan kita bisa bagus hasilnya, dan saya kira dengan pembinaan arahan dari Pak Mentor nanti itu akan juga memberikan dampak yang bagus untuk organisasi. Sekali lagi, kebutuhan tidak hanya untuk latsar, tapi jelas dan saya yakin kebutuhan untuk organisasi. Saya ingin mengatakan ini pembiayaan pembiayaan Prajab ini besar anggarannya, dikelola oleh Pemda Grobogan. Nah, karena itu hasil dari latsar itu juga harus bisa memberikan input dan dampak bagi organisasi. Nah, saya dorong semuanya, yang guru juga harus memberikan dampak kepada sekolahannya, kepada didik, kepada murid, yang di luar guru, yang alis kebaikan juga harus bisa memberikan dampak yang baik untuk organisasi, untuk individu, dan untuk masyarakat. Sekali lagi, ini dibiayai secara gratis oleh Pemda, maka harus bisa memberikan dampak kepada Pemda terkait dengan inovasi-inovasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tusi organisasi di masing-masing unit organisasi yang ada.
Saya kira itu Pak Eka, kami serahkan kembali kepada Eka. Terima kasih Bapak Sukoyo SHMSI selaku penguji yang telah mengklarifikasi sekaligus memberikan pengarahan pada Mas Bayu. Yang intinya 2 bulan ke depan Mas Bayu harus bisa tunjukkan Google Drive-nya itu seperti apa, nanti pemilahannya apakah berdasar NIP atau berdasar jenis atau berdasar apa, silahkan saja nanti. Yang jelas dengan disimpan di Google Drive ini tentu akan mempermudah untuk, atau paling tidak sesuai dengan tujuannya. Jadi di latar belakang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu bahwa banyak rusak dan lain sebagainya, sehingga nanti ini bisa menjawab apa yang menjadi isu di situ gitu. Dan Pak Sukoyo juga berharap ini bisa berlanjut, tidak hanya sekedar untuk memenuhi tugas di Latsa. Untuk itu mohon Bapak Marno selaku mentor sekali lagi mohon penguatannya setelah Bapak penguji memberikan pengarahan. Kami persilahkan Bapak Marno. Siap Ibu Ekarini. Terutama dengan isu yang diangkat Mas Bayu ini, saya anggap sebuah ide yang bagus nanti untuk seterusnya, karena hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari semua pihak, terutama dalam penganggarannya. Hal ini nanti akan kami sampaikan dengan pimpinan, terutama kepada Bapak Sekda yang selaku pengguna anggaran untuk mendukung kegiatan Mas Bayu ini. Terima kasih atas bimbingan. Sebentar Pak Mentor, iya. saya berikan tantangan kepada Mas Bayu. Iya. Challenge nih. Kalau nanti di 2 bulan ke depan itu bisa menyiapkan 2. 1 Google Drive untuk pengelolaan arsip surat menyurat, ya, surat masuk, surat keluar. 1 untuk pengelolaan khusus arsip kepegawaian luar biasa. Nanti saya akan berikan penghargaan khusus untuk itu. Ini tantangan. Tapi kalau hanya masalah pengelolaan arsip kepegawaian ya sudah, itu kita sudah bisa nangkap. Tapi saya beri tantangan 1 lagi. Anak muda harus kita tantang, anak-anak milenial harus kita berikan tantangan yang bagus, dan itu mohon nanti Pak Mentor itu didukung gitu loh. Kalau itu harus ada revisi anggaran, revisi saja. Toh itu untuk kebutuhan organisasi. Ya. Ini tantangannya Mas. Kalau mau nanti siap, nanti komunikasi dengan Bu Coach, ya tantangan saya tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Mentor J. Ada 1 tantangan dan nanti Bapak penguji menjanjikan sesuatu ini Mas Bayu. Mudah-mudahan bisa mencapai tantangan ini gitu ya. Terima kasih Bapak Mentor. Bapak penguji, mohon maaf. Ada hal yang perlu kami sampaikan Ibu, misalkan begini. Karena di bagian umum itu pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk maupun keluar, karena sekarang sudah dikelola dengan sistem Ibu. Jadi sudah ada program yang diterapkan di bagian umum. Namanya itu Siratu di bagian umum. Jadi komunikasi kita itu dengan Pak Sekda, dengan Bupati itu sudah melalui sistem itu. Isen ya Pak ya? Iya. Untuk yang diangkat Mas Bayu ini kemungkinan Mas Bayu hanya konsentrasi di bidang kepegawaian. Oke. Sip. Bagus. Ya. Terima kasih Pak Sukoyo, Ibu Ekarini. Mungkin secara pribadi saya tidak bisa mengikuti secara utuh, nanti Mas Bayu biar mengikuti Bapak dan Ibu narasumber. Begitu, karena kami ada acara yang lain, saya mohon izin pamit Ibu Bapak. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marno. Terima kasih sekali lagi dukungannya. Tentunya ini nanti pasti membutuhkan bimbingan dan dukungan lainnya. Mohon kiranya Pak Marno untuk memberikan dukungan kepada Mas Bayu sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih sekali. Terima kasih Bapak penguji dan kemudian Mas Bayu. Kita cukupkan seminar untuk Mas Bayu dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.